Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi. Bersama kita Odading, Okta dan Danira Broadcasting. Oke, apa kabar Dik Okta? Alhamdulillah nih Kak sehat. Kalau Kak Danira sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga nih Dek. Kak Danira, kira-kira beberapa hari ini sibuk gak sih Kak? Sibuk banget, apalagi ini mendekati ujian juga ya. Iya bener. Jadi banyak banget waktu yang harus digunakan untuk belajar juga. Oke, Kak, dan bener. untuk mempersiapkan PTN. Ya benar sekali, PTN tuh Masya Allah banget ya, kita harus bener. kita harus rajin-rajin belajar untuk mengejar PTN yang kita inginkan. Bener Betul kan? sekali. Oke. Kira-kira Kak Danira nih kan kelas 12 nih ya. Kalau aku kan kelas 11 nih. Kira-kira Kak Danira ada nggak sih di tahap bingung gitu Kak? Bener untuk saat banget, yang pasti anak-anak kelas 12 tuh pada Bimbang ngalamin gitu ya. fase yang namanya confused sama prodi, sama jurusannya. Iya bener banget, karena kita takut salah jurusan juga Iya, gitu kan. betul sekali. Oke Kak Danira, karena kita itu kan bimbang tuh ya karena jurusan atau universitas. Nah kali ini kita tuh kedatangan narasumber gue star dari Universitas Trunojoyo, Iya. Madura. wow. Assalamualaikum Bapak. Memotek, Bagaimana Pak Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Dewi. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, siapa dulu nih? Terserah, jenengan boleh. Ya, nama saya Derajat Wicaksono. Dalam keseharian saya dosen pengajar di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Oke. Kalau ibunya Kalau ibu? sendiri. Saya Dewi Quraisyin. Saya juga salah satu pengajar dosen di Universitas Trunojoyo Madura di Prodi Ilmu Komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi ini ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Saya biasanya ngajar public relation, public speaking, dan saya juga ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Madura. Wow, keren banget, Keren Masya banget Allah. ibunya, Masya Allah. Ketua Perhimpunan. Hubungan Hubungan masyarakat, Madura. jadi public relation ya. Keren banget Ibu. Oh ya, gimana nih untuk Bapak dan Ibu perjalanannya ke sini? Apakah lancar? Atau ada kendala nih Pak? Alhamdulillah sejauh ini lancar ya. Kami cukup nyaman berkendara, jalanan juga bagus, nggak terlalu padat juga, mungkin karena belum liburan. Terus agak surprise juga ketika masuk ke Man 2 ya, Man 2 Banyuwangi. Wow gitu ya. Ternyata sambutannya luar biasa. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol ya dengan beberapa siswa di aula gitu. Mereka respon pada materi yang kami sampaikan dan ya kelihatan sekali lah kalau ya orang-orang yang belajar di sini itu bukan orang sembarangan begitu ya. Wow banget. Masya Allah. Wow banget. Terima kasih, kami juga sangat bangga sekali ya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu Terima dari kasih. Universitas Trunojoyo Madura. By the way Kak Danira, Ilkom itu adalah prodi yang paling aku ingin. Bener banget nih Dek, kayaknya passionnya kita nggak sih? Iya gak sih Kak Danira? Betul banget. Oke. Ini kan dari kalau di Universitas Trunojoyo sendiri itu untuk prodinya ada apa saja Bapak Ibu? Kalau fakultasnya kami ada 7 tujuh. fakultas ya. 7 fakultas mulai dari fakultas hukum, ekonomi, pertanian, teknik, kemudian FISIP, terus kemudian ada fakultas ilmu keislaman, ada fakultas ilmu pendidikan FIP. Jadi semuanya ada 7. Kalau program studinya sampai hari ini mungkin ada sekitar 20-an ya, 20 program studi yang ada. Di kami sendiri di FISIP ada 4, ada psikologi, ada ilmu komunikasi, sastra Inggris dan sosiologi. Gitu. Wah, sosial keren banget nih Dek. Tuh,
apalagi barusan ini telah diadakannya sosialisasi Iya, dari benar. Universitas Trunojoyo Madura kepada siswa-siswi Madura Banyuwangi. Kira-kira untuk Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau boleh tahu, dengan adanya kegiatan sosialisasi selain memberikan pengarahan kepada siswa-siswi Madura Banyuwangi, apakah Bapak dan Ibu juga menawarkan kepada teman-teman ini mungkin yang masih bingung untuk memilih Atau bimbang gitu ya, Kak, ya? memilih perguruan tinggi negeri Iya. seperti itu. Kami datang ke sini itu memang secara umum atas nama universitas, tetapi secara spesifik kami datang ke sini atas nama Prodi Ilmu Komunikasi gitu ya. Jadi kami ke sini memang untuk memperkenalkan Prodi Ilmu Komunikasi kepada teman-teman kelas 12 khususnya di Mandua Banyuwangi. Dan ternyata saya rasa saya tepat sekali datang ke sini melihat ini adik-adik berdua ini, rasanya saya sudah menemukan sasaran yang tepat untuk menjadi calon mahasiswi kami gitu. Ya. Karena kerjaan teman-teman komunikasi, mahasiswa ilmu komunikasi dan juga nanti mungkin profil lulusan dari kami adalah menciptakan bibit-bibit unggul seperti adik-adik yang ada di sini ini. Iya. Jadi kami tunggu ya kedatangannya di ilmu komunikasi. Insya Allah. Semoga. Berarti semuanya yang datang ke sini tuh khusus dari Prodi Ilmu Komunikasi. Betul. Iya, betul. Oke. Betul. Kami menginginkan keberagaman yang lebih banyak ya di Prodi Ilmu Komunikasi, karena selama ini mahasiswa kami belum banyak yang datang dari daerah sini, dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso gitu. Makanya sasaran kami ke sini, dan tepatnya sasaran kami memang lebih ke MAN, Madrasah Aliyah Negeri, yang notabene adalah lembaga pendidikan Islam gitu, karena kami merasa kedekatan kultural antara Universitas Trunojoyo Madura secara umum dan Prodi Ilmu Komunikasi secara khusus dengan teman-teman yang memang sudah mendapatkan pendidikan agama Islam yang baik di sini gitu. Karena kultur Madura, adik-adik sendiri tahu ya bahwa kami mayoritas orang Madura itu adalah Muslim, kemudian budaya kami juga budaya Islami termasuk di dalamnya gitu. Jadi kalau adik-adik dari MAN gitu, MAN manapun, MAN 2 Banyuwangi, MAN 1 dan MAN-MAN yang lain gitu, akan sangat tepat jika masuk di Universitas Trunojoyo Madura, yang tepatnya di Madura dengan kultur keislaman yang sangat kuat gitu. Masya Allah banget. Aduh. Kira-kira kalau untuk saat ini ya, Iya. Universitas Trunojoyo sendiri itu dari tahun berapa sih, Bu? Oke, kami berdiri sebetulnya sudah lama ya Mbak ya, sudah mulai berdirinya sendiri mulai dari Unibang, Universitas Bangkalan itu sekitar tahun 92-93 sudah berdiri sebetulnya. Tapi mengalami pasang surut sedemikian rupa karena pada waktu itu kan statusnya masih perguruan tinggi swasta. Kemudian pada tahun 2002 itu kami mengajukan tahun 2000 kami mengajukan proses penegrian, dan di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, kami disahkan sebagai perguruan tinggi negeri pertama dan kelihatannya satu-satunya di Madura sebelum ada UIN ya, sebelum ada UIN. Jadi ya alhamdulillah sejak adanya Universitas Trunojoyo ini perkembangan pembangunan di Madura pada umumnya itu terasa ya, terutama di sekitaran Bangkalan itu berbeda jauh setelah proses penegrian itu makin ramai. Roda ekonomi juga makin berjalan makin bagus, dan kemudian imbasnya juga ke mahasiswa juga bisa kuliah sambil bekerja di sekitar kampus. Wow, keren. Gitu. Mungkin di sekeliling dari Universitas Trunojoyo itu banyak sekali lapangan pekerjaan. Jadi Ya, betul. kayak mahasiswa itu bisa kuliah sambil bekerja. Betul. Gitu. Bukan hanya bekerja ya, sebetulnya di program studi kami sendiri ya banyak sekali mahasiswa yang kuliah sambil membuka usaha. Wow. Jadi ada yang membuka studio foto misalnya, kemudian membuka jasa layanan fotografi misalnya, kemudian banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman di ilmu komunikasi gitu. Biasanya kalau ilmu komunikasi itu cakupannya tuh apa saja, Bapak Ibu? Kalau cakupan mata kuliah Iya, mungkin iya, ya, mata lingkup kuliah. pembelajaran di Prodi Ilmu Komunikasi itu tentu saja mencakup keseluruhan tentang komunikasi gitu, termasuk komunikasi digital yang semakin berkembang sekarang gitu. Jadi memang output
profil dari lulusan kami itu kami ingin mencetak alumni-alumni yang tidak hanya mumpuni secara kognisi ya, secara pengetahuan intelektual gitu. Tetapi saat ini kami memang misinya lebih pada mencetak alumni-alumni yang punya jiwa entrepreneur. Jadi kalau dari istilah kami itu kompreneur ya. Jadi di jurusan ilmu komunikasi itu nanti akan memberi peluang kepada mahasiswa, kepada alumni itu untuk mempelajari hal-hal yang dapat mereka kembangkan sebagai usaha nantinya ketika mereka sudah lulus dari kuliah gitu. Jadi secara keseluruhan tentu saja pasti ilmu komunikasi mencakup komunikasi pemasaran, komunikasi ini jurnalistik tentang media gitu ya. Kemudian public relation yang diantaranya adalah mata kuliah yang saya ampu itu. Jadi cakupannya sangat luas. Bahkan alumni-alumni kami walaupun mereka tidak menjadi kompreneur seperti harapan kami semuanya gitu, mereka juga bekerja di bidang-bidang yang sebenarnya itu apa ya? Masih berkesinambungan. Iya, dan di berbagai lini gitu, karena di berbagai aspek kehidupan, berbagai lini itu membutuhkan skill komunikasi, dan itu yang kita berikan sebagai bekal bagi mahasiswa kami gitu. Jadi apapun gitu ya, bahkan ketika adik-adik ini nanti memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sekalipun, skill komunikasi itu akan sangat dibutuhkan gitu. Ya, untuk anak-anak yang lebih cerdas, untuk anak-anak yang lebih komunikatif, dan mencetak generasi yang lebih baik gitu, karena kemampuan ibunya berkomunikasi yang baik setelah menjadi sarjana komunikasi gitu. Benar. Jadi mungkin itu untuk alasan Bapak dan Ibu memilih untuk mengadakan sosialisasi dengan ilmu komunikasi tadi. Selain karena cakupannya luas, apakah public speaking itu sepenting itu untuk kemajuan dan mungkin untuk lapangan kerja mereka? Jadi passion di public speaking sangat dibutuhkan seperti itu. Ya, gini, istilahnya begini, kalau misalnya adik-adik nih ya punya peralatan yang bagus di dapur, misalnya punya peralatan yang bagus, punya bahan-bahan yang banyak untuk membuat sebuah makanan, tetapi tidak bisa memasaknya, apalah gunanya gitu. Nah, begitu juga dengan kemampuan komunikasi. Sepintar apapun kamu, sebanyak apapun ide kamu, ketika kamu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka itu tetap akan menjadi rahasia kalian saja gitu, tidak dikomunikasikan kepada orang lain, dan kemudian orang lain juga tidak akan tahu bahwa kalian punya kemampuan itu. Nah, untuk menunjukkan itu dibutuhkan skill komunikasi yang bagus gitu. Karena lewat komunikasi itu bisa menjadi ladang manfaat gitu ya. Betul, di mana itu bisa menjadi jariah kita juga nantinya bisa dilakukan oleh orang lain seperti itu. Dan satu lagi Mbak, gini ya, jadi yang pengalaman kami ya dari beberapa alumni ya, mereka seringkali gagal ketika proses melamar pekerjaan itu bukan pada tes skillnya, tapi justru ketika mereka pada waktu wawancara kerja, cara jawab yang awut-awutan misalnya, terus gesturnya nggak bagus, pilihan katanya nggak baik, itu yang kemudian membuat perusahaan itu memberikan penilaian negatif pada pelamar kerja. Dan hasil dari tracing studi kami itu jarang sekali ditemukan di alumni kami, jarang sekali ditemukan. Jadi rata-rata teman-teman yang sudah keterima kerja di perusahaan-perusahaan besar itu hampir tidak ada kendala ya ketika mereka menjalani proses melamar kerja. Dan oleh karena itu maka kami memberikan kesempatan sebetulnya kepada teman-teman di MAN 2 Banyuwangi untuk ngincipi kuliah ya. Silahkan bawa surat pengantar dari kepala sekolah. Silahkan kalau pengen merasakan kuliah di program studi ilmu komunikasi, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan begitu. Nah, silahkan nanti bergabung dengan kakak-kakak kalian yang mahasiswa untuk kuliah, duduk kuliah bareng-bareng dengan mereka, ngelihat oh gini tuh rasanya kuliah gitu. Ini mungkin pertama ya, tawaran pertama ya silahkan aja dicoba gitu. Dan alhamdulillah saya hari ini berhadapan dengan
dua orang komunikator yang luar biasa. Diman dua. Masih banyak pemula. belajar, Pak. Oh, kalau ini bukan belajar, kalau ini tinggal dipoles aja kalau ini. Luar biasa, saya seneng banget dan surprise ya. Surprise, saya pikir ini podcast apa sih gitu. Tapi begitu masuk, wow, dari awal openingnya udah kayak gini. Tinggal Terima dipoles kasih, dikit Bapak. selesai nih gitu kan. Ya, Masya Allah. Keren. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Semoga Bapak. nanti bergabung ya di ilmu komunikasi UTM. Insyaallah. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya nih ya pertanyaan, pastikan saya sama Kak Danira itu tertarik dengan ilmu komunikasi Ya. seperti itu. Kira-kira hal-hal yang perlu dipersiapkan itu apa saja? Betul. Ya, Mas. Yang jelas kalau dari program jurusan IPS ya. Ya. Jurusan IPS ya pastikan nilai kalian bagus dulu. Sebagus mungkin, sebisa mungkin. Gampangnya gini deh, sebetulnya tidak ada prasyarat khusus untuk harus mata pelajaran ini yang harus bagus, enggak. Yang penting kalian lulus aja dulu deh. Teman-teman lulus aja dulu. Apapun nilainya, berapapun nilainya, berusaha yang terbaik. Karena ya mohon maaf ya, hanya yang terbaik yang bisa masuk ke program studi ilmu komunikasi. Maksudnya begini, kan ketika proses pendaftaran itu kan berkompetisi ya, satu dengan yang lain. Jadi ya mau nggak mau ya, tipsnya apa ya? Belajar, berjuang dulu. Wah, takut Mas gini. Ya kalau gini, oke lah, nilai saya jelek, saya bodoh dan segala macam. Tapi kalau saya mencoba, setidaknya saya masih ada peluang mungkin 5-10% untuk masuk. Ya, sebodoh-bodohnya saya gitu maksudnya. Tapi kalau kalian nggak mencoba, maka peluang itu jadi 0%. Mana yang lebih baik? Mencoba dulu, walaupun hasilnya tingkat keberhasilannya hanya 5%. Tapi kalau kita nggak mencoba, tingkat keberhasilannya 0. Jadi ya coba aja. Rezeki kita nggak pernah tahu. Dan yang pasti rezeki nggak akan salah alamat. Gitu aja. Berarti itu Kak, sesuai dengan usaha kita. Iya, Betul sekali. Allah itu nggak akan ngasih sesuatu. Pasti Allah itu misalkan kita itu berusaha, pasti Allah itu akan memberikan yang setimpal dengan usaha kita. Ya, Betul betul. sekali. Allah kan tinggal ACC, Pak. Iya. Tergantung usaha aja kan. Iya, Tergantung dengan usaha. Iya. Kalau mungkin ada tambahan dari Bu Dewi. Bu Dewi mungkin. Syarat untuk menjadi mahasiswa komunikasi nih. Iya, benar. Dalam bayangan kalian apa sih? Harus apa sih menjadi mahasiswa komunikasi itu? Mungkin lebih Public speaking-nya. Nah, nilainya juga harus bagus. Nah, kalau misalnya untuk secara teknis masuk saja, maka seperti Mas Derajat bilang tadi, nilainya memang harus bagus karena kemungkinan untuk diterima ketika kita melalui jalur prestasi itu lebih tinggi kemungkinan kalau kita punya prestasi yang lebih dibandingkan yang lain gitu. Tetapi kalau untuk kemampuan public speaking kan tidak ada tes masuk wawancara ya untuk kuliah ya. Jadi untuk public speaking asalkan kalian memang suka itu gitu, dan apalagi adik-adik yang di depan saya ini sudah punya keberanian untuk berbicara, itu udah modal penting banget gitu. Tetapi kita tidak punya syarat khusus bahwa anak-anak yang masuk menjadi mahasiswi komunikasi harus sudah pintar public speaking, tidak. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama untuk itu, asalkan kalian passionnya memang di situ. Jangan sampai salah jurusan itu tadi. Kalau memang tidak suka ya jangan dipaksakan masuk gitu. Ya, jadi memang dipastikan dulu bahwa kalian suka dulu dengan itu. Kalau semuanya dimulai dengan ketertarikan pribadi, biasanya menjalaninya lebih serius dan senang gitu. Enjoy Ya, juga, enjoy. nggak merasa tertekan Betul. gitu. Iya, betul. Nggak ada pressure. Apa-apa yang dilakukan dengan bahagia biasanya hasilnya bagus, maksimal gitu. Tetapi kalau apa-apa yang dilakukan secara terpaksa, hasilnya bisa-bisa menyakitkan gitu ya. Ada ya. Betul sekali. Quotes hari ini ya. Ya, quotes hari ini. Oke, Kak Danira. Gimana nih, Mungkin Dek? ini kesimpulannya ya. Iya, kesimpulannya. Kesimpulannya itu kita harus mempersiapkan. Oh iya, aku mau pesen nih untuk Gimana, teman-teman itu. Kalau misalkan teman-teman yang nonton ini pingin banget masuk ke ilmu komunikasi. Nah, sama Pak Derajat, sama Bu Dewi udah dikasih tipsnya kan. Jangan lupa usahanya, oke? Mungkin yang terakhir nih ya dari Pak Derajat atau Bu dan Dewi, ada pesan untuk sobat Mandawangi yang menonton podcast hari ini. Oke, buat teman-teman semua, selamat datang di dunia ilmu komunikasi.
saya punya keyakinan bahwa akan banyak di antara kalian yang bergabung dengan kami, keluarga besar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Selamat bergabung dengan IKOM Visip UTN. Bu Dewi? Ya, bahwa komunikasi itu adalah kunci dari semua hal, termasuk kebahagiaan. Kebahagiaan ketika menjalaninya dan kebahagiaan ketika menikmati hasil dari prosesnya gitu. Karena semuanya dimulai dari komunikasi yang baik gitu. Jadi masuklah prodi ilmu komunikasi agar terasah kemampuan komunikasinya dan kemudian mendapatkan kebahagiaan itu nantinya. Iya, oke. Oke Kak Danira, ini udah siang banget nih ya. Iya. Terima kasih Pak Derajat, Bu Terima Dewi kasih, Bu udah Dewi dan meluangkan Pak Derajat. waktunya untuk podcast hari ini. Oke Kak Danira. Oke, sebelumnya terima kasih Sobat Mandawangi udah menonton episode podcast Mandua Banyuwangi hari ini. Dan jangan lupa saksikan episode podcast selanjutnya. Saya Okta Agni Haramadani dan rekan saya Danira Putri Nurdiana. pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.